Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih pada pembahasan rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, pada pasal khamisan, pasal yang kelima, yaitu al-iman bima yakunu yaumal qiyamah, beriman terhadap segala peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Tafadhal Ustaz. Qala al-Imam as-Safarini wa'lam anna yawmil wuqufi ahwalan 'azimatan wa syada'ida jasimatan tudhibul akbada wa tudhhilul maradi wa tudhhilul maradi'a wa tashibul aulad wa huwa haqqun thabitun warada bihil kitabu wa sunnah wa aqada alaihi al-ijma' wa huwa yaumul qiyamah wa qad ikhtalafa fi tasmiyati dhalika al-yawmi yaumil qiyamah ila liqaulin nasi yaqumuna min quburihim. Qala ta'ala yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'a al-ma'arij wa qila bi wujudi umuril mahsyari wal wuqufi wa nahwiha fihi wa qila liqiyamin nasi li rabbil alamin kama rawa Muslimun fi sahihihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an yawma yaqumun nasu li rabbil alamin al-mutaffifin qala yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila nisfi udunayhi ila an qala wa rawa al-Imam Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibn Hibban fi sahihihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana al-Ma'arij faqila ma awwala hadha al-yawm faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة من صلاة مكتوبة. نعم. وقيل إنما سمي يوم القيامة لقيام الملائكة والروح فيه صفا. قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا النبأ إلى أن قال وأخرج شيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب أراقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم وفي بعض الفاظ الصحيح 70 عاما. فأخرج مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. قال فتصهرهم الشمس فيكونون في الأرق كقدر أعمالهم منهم من يأكل
ya'khudhuhu ila aqibai wa minhum man ya'khudhuhu ila hikwai wa minhum man yuljimuhu wa minhum man yuljimuhu iljama wa yuwajihun nas fi hadzal mawaqifi umuran 'azimatan minha. Naam. Bismillah, alhamdulillah wahda, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Khamisan, yakni al-faslul khamis fi al-iman bil yaumil akhir, wa huwa al-imanu bima yakun yaumal qiyamah. Ini pembahasan dalam rukun iman yang kelima. Ada sub pembahasannya, yaitu pasalnya, yaitu yang kelima, beriman terhadap segala yang pasti terjadi pada hari kiamat. Al-Imam As-Safarini qal wa'lam anna li-yaumil wuqufi ahwalan 'azimatan wa syada'ida jasimatan tudhibul akbada wa tudhilul maradi'a wa tushibul aulada wa huwa haqqun thabitun warada bihil kitabu was sunnatu wa na'aqada alaihi al-ijma'u wa huwa yaumul qiyamah. Berkata Imam As-Safarini rahimahullah, ketahuilah bahwa pada hari alhamdulillah yahdihimullah yuslihu balakum, bahwa pada hari berdirinya manusia, yaitu di wukuf, di mahsyar, akan terjadi berbagai peristiwa yang besar yang mencekam, peristiwa-peristiwa yang dahsyat lagi besar, peristiwa-peristiwa yang tudhibul akbat, yang akan membuat hati menciut, wa tudhilul maradi, dan membuat para ibu yang menyusui itu sampai mereka tidak bisa menyusui, layu. Wa tushibul aulad, peristiwa yang membuat anak-anak menjadi tua. Wa huwa haqqun tsabitun, dan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Warada bihil kitab was sunnah, yang hal ini tersebut di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa na'aqada alaihi al-ijma'u, dan hal ini disepakati oleh para ulama, peristiwa terjadinya ini. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat nanti. Wa qad ikhtalafa fi tasmiyati dzalikal yaumi bi yaumil qiyamah. Para ulama mereka berselisih pendapat mengenai penamaan hari itu dengan hari kiamat. Kila, ada yang mengatakan likaunin nasi yaqumuna min kuburihim, disebut hari itu dengan hari kiamat karena manusia mereka bangkit dari kuburnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 43, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an, yaitu pada hari, ingatlah pada hari ketika manusia itu akan bangkit keluar dari kuburnya dan mereka berjalan dengan cepat, yaitu menuju mahsyar. Wakila, dan ada pula yang berpendapat dikatakan hari itu dengan hari kiamat liwujudi umuril mahsyar wal wuqufi wa nahwiha fihi, karena adanya perkara-perkara seperti mahsyar, yaitu manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, wal wukuf, dan juga ada ketika manusia nanti akan berhenti di padang mahsyar, berdiri di padang mahsyar, wa nahwiha fihi, dan berbagai peristiwa lainnya yang akan terjadi di mahsyar. Wakila, ada juga yang berpendapat disebut dengan yaumul qiyamah li qiyamin nasi li rabbil alamin, yaitu karena pada hari itu nanti manusia akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kama rawa Muslimun fi sahihihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, sebagaimana bagaimana Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma secara marfu', yaitu firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 6, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin,
yaitu pada hari ketika manusia bangkit, mereka berkumpul menghadap Rabbul Alamin, atau bangkit untuk datang menghadap Rabbul Alamin, Tuhan pencipta pengatur alam semesta. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, yaqumu ahaduhum fi rashihi ila nisfi udunai. Seseorang dari manusia, seorang dari mereka, ia bangkit dan berdiri. Ia berdiri dalam keadaan tenggelam atau ditenggelamkan oleh air keringatnya yang sampai ke pertengahan telinganya. Jadi dia akan berdiri di yaumul qiyamah, ini air keringatnya ada di pertengahan telinganya, ila nisfi udunai. Ini rashun, dan air keringat ini bukan air keringat dingin, tapi air keringat yang disengat oleh matahari yang jaraknya hanya 1 atau 2 mil di atas kepala. Sampai perkataan ila anqal, yakni perkataan Imam As-Safarini, warawal Imam Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab sahihnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dalam satu hari manusia akan berada di mahsyar dalam satu hari yang kadar lamanya satu hari itu 50 alf sanah, 50.000 tahun. Dikatakan fi yaumin, itu menunjukkan arti yaum dalam bahasa Arab, pengertiannya adalah dari pagi sampai sore. Artinya waktu siang, sepanjang hari siang. Kalau fi lailatin atau fi lailin, artinya malam, dari mulai tenggelamnya matahari sampai dengan sebelum terbitnya fajar. Kalau fi yaumin, dari mulai terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Yang lamanya hari itu tidak ada pagi, tidak ada sore, adanya cuma siang. Dan itu lamanya 50 alfa sanah, 50.000 tahun. Faqila, lalu ditanyakan kepada Nabi sallallahu, atau dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma atwala hadzal yauma, sungguh betapa panjangnya hari itu, betapa lamanya hari itu, karena ia sepanjang 50.000 tahun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, walladzi nafsi biyadihi, innahu la yukhaffafu 'alal mu'mini hatta yakuna 'alaihi akhaffa min salatin maktubatin. Demi Allah, zat yang tanganku ada di tangan, yang jiwaku ada di tangannya. Demi zat Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya hari itu akan diringankan bagi seorang mukmin, akan diringankan atas diri orang mukmin, sehingga ia tidak merasa waktu itu selain lebih ringan daripada sholat fardu, daripada satu sholat fardu, lebih ringan. Seseorang sholat fardu dan ia melaksanakan satu sholat fardu sekitar 10 menit, 20 menit, atau kurang dari itu 5 menit, dan ini lebih ringan dari lamanya seseorang melaksanakan sholat fardu, padahal itu 50.000 tahun. Maka hal ini bukanlah suatu perkara yang harus dicerna dengan akal, akan tetapi diimani dengan hati. Karena apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, maka itu pasti benar. Lalu bagaimana mencoba mengkompromikan yang mengatakan hari itu lamanya 50.000 tahun, sementara ini melewatinya hanya kurang dari satu sholat fardu? Maka perkara-perkara gaib seperti ini bukan digunakan dengan nalar, karena sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mampu. Seperti pada keadaan disebutkan di dalam riwayat ini, nanti ada yang ditenggelamkan oleh air keringatnya, yaitu sepinggangnya. Ada yang ditenggelamkan sampai ke telinganya. Ada yang ditenggelamkan sampai 70 tahun perjalanan. Dan itu keringat, semuanya keringat mendidih.
dan ada yang ditenggelamkan hanya pada bagian kedua mata kakinya saja. Dan ini semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti terangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Seseorang ditenggelamkan hanya sampai atas mata kaki dan yang lainnya ditenggelamkan sampai ke bagian-bagian lainnya, dan mereka semua ada di padang mahsyar yang datar, yang satu orang bisa melihat ke bagian lain, sudut lain atau arah lainnya. Karena ini adalah hari yang mencekam. Wakila, ada pula yang berpendapat innama, dinamakan hari itu hari kiamat, innama summiya yaumal qiyamah, dinamakan hari itu dengan hari kiamat liqiyamil malaikati warruhi fihi saffa, yaitu karena pada hari itu para malaikat termasuk malaikat Jibril, mereka berdiri berbaris di hadapan Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Naba ayat 38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ingatlah pada hari di mana malaikat Jibril dan para malaikat lainnya berdiri berbaris. Ila anqal, sampai kepada perkataan Imam As-Safarini, yaitu sampai berkata, wa akhraja Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Asy-Syaikhani, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, mengeluarkan sebuah riwayat dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang hadis ini marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'riqun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum wa fi ba'di alfadhis sahihi 70 aman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti manusia akan berkeringat sampai keringatnya hatta yazhaba 'arakum fil ardi 70 dira'an, sampai air keringatnya itu akan menenggelamkan dirinya sedalam 70 hasta. Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum, ada juga yang sampai ke telinganya tempat kendalinya. Air keringatnya itu sampai ada yang ke telinga mereka, ada yang sampai ditenggelamkan 70 hasta. Wa fi ba'di alfadhis sahih, dan pada sebagian lafaz-lafaz yang diriwayatkan secara sahih 70 aman, yaitu sampai sejauh atau sedalam 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Dan itu semuanya air keringat yang mendidih. Nggak bisa dibayangkan, pada hari itu tidak ada kematian dan tidak ada tempat istirahat, tidak ada tempat bernaung kecuali tujuh naungan yang diberikan Allah kepada 7 orang yang mendapatkan kemuliaan ini. Fa akhraja Muslim 'anil Miqdad radhiyallahu anhu. Imam Muslim mengeluarkan dari sahabat Miqdad radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kana yaumal qiyamah udniyati syamsu minal ibadi hatta takuna qadra milin aw milaini. Apabila hari kiamat telah terjadi, matahari akan didekatkan kepada hamba maksudnya, sehingga jarak antara diri hamba dengan matahari saat itu hanya seukuran 1 mil atau 2 mil. Qadra milin au milain. 1 mil itu sekitar 1 kilo lebih 200, sekian. Ada yang mengatakan sekitar 1,3 1 kilo 300-an, karena kekurangan sedikit. Qala fatushiruhumus syams fayakununa fil araqi kaqadri a'malihim, minhum man ya'khudhuhu ila aqibaih wa minhum man ya'khudhuhu ila hiqwaih wa minhum man yuljimuhu iljama.
Fatushirumu syams, matahari itu membuat mereka berkeringat dan dibasahi dengan keringatnya. Fayakununa fil arak, mereka dibakar oleh matahari sehingga mereka itu berada di dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Maknanya bila amal perbuatan buruknya banyak, maka dia akan ditenggelamkan oleh air keringatnya sebanyak ukuran dosa yang dia lakukan. Minhum man ya'khudhu ila akibai, ada yang dia ditenggelamkan oleh keringatnya pada akibai, yaitu dua tumitnya. Wa minhum man ya'khudhu ila hikwai, ada pula yang ditenggelamkan sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimu iljaman, dan ada yang sampai ditenggelamkan sampai pada telinganya. Dan ini kondisi yang mengerikan sekali. Wa yuwajihun nasu fi hadzal mauqifi umuran 'azimatan minha, dan manusia mereka menghadapi di berbagai perkara-perkara besar, perkara-perkara berat di saat mauqif ini, yakni pada situasi seperti itu. Di sini sebutkan di antaranya, bukan seluruhan. Naam, fadhal, iqra. الحساب وتعريف الله سبحانه الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم بما قد نسوه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. المجادلة. من الشيطان الرجيم: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الزلزلة. ومن الحساب إجراء القصاص بين العباد فيقتص بالمظلوم من الظالم كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والحساب متفاوت ومنه الحساب العسير ومنه الحساب اليسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحاسب الله تعالى الخلق ويخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعم أعمالهم وتحصى ويقفون عليها ويقررون بها. انتهى. وأول ما يحاسب عنه العبد صلاته. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وأبو داود
وأبو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة يقول الله تعالى لملائكته انظروا لصلاة عبدي أتمها أو نقصها إن كانت تامة اسم كان أو خبر كان كتبت له تامة وإن كانت نقص منها شيئا قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال تتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك وأخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يحاسب عليه العبد صلاته. Naam. Kita lanjutkan ba'da adhanil isya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Perkara-perkara yang akan dihadapi oleh manusia di saat hari kiamat nanti adalah perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang agung, yang diantaranya adalah al-hisab. Al-hisab huwa ta'rifullah subhanahu al-khalaiqa maqadirul jazai ala a'malihim. Hisab yaitu Allah memperkenalkan, memberitahukan kepada manusia, kepada seluruh makhluknya ketentuan balasan atas perbuatan mereka, atau kadar-kadar balasan
kepada mereka atas perbuatan mereka. Wa tadhkiruhu iyyahum bima qad nasuhu, dan Allah akan mengingatkan kepada mereka apa yang sudah mereka lupa. Jadi pada hari hisab nanti kita akan tahu ketentuan kadar balasan dari amal perbuatan kita, dan Allah akan mengingatkan kita segala apa yang sudah kita lupakan di dunia. Kita sekarang di usia kita ini, bila kita mencoba mengingati kembali apa yang terjadi di masa lalu, maka tidak akan bisa kita ingat semuanya. Ada perkara-perkara yang sudah lama yang bisa kita ingat, namun banyak perkara-perkara yang masih dekat dengan kita yang sudah kita lupakan. Artinya semacam ingatan kita terhadap masa lalu kita aja timbul tenggelam. Ada sebagian yang kita ingat kemudian lupa, ada yang sudah kita lupakan kemudian muncul teringat oleh kita, dan tidak semuanya. Namun pada hari kiamat kita akan diingatkan semua itu, baik yang kita sudah lupa maupun yang tidak kita lupa. Bahkan pada hari itu kita awalnya sudah lupa semua apa yang sudah pernah kita lakukan di dunia, namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingatkan kembali semua itu. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 6, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu. Itulah pada hari ketika Allah membangkitkan mereka semuanya, yakni dari kubur mereka, dari kematian mereka. Dibangkitkan mereka semua lalu dikumpulkan di mahsyar. Lalu pada hari hisab, fayunabbi'uhum bima 'amilu. Allah akan beritahukan kepada mereka semua yang mereka kerjakan. Ahsahullah, Allah menyimpannya, Allah menjaganya, mencatatnya. Wa nasuh, dan mereka sudah melupakannya. Sudah melupakan pekerjaan apa yang sudah dia kerjakan dahulu, namun Allah mengingatkannya. Jutaan triliunan manusia dari pertama Nabi Adam sampai dengan manusia yang paling terakhir nanti, mereka semua akan diberitakan segala amal perbuatan mereka. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 49, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Bahkan Allah mengatakan di awal ini, wa wudi'al kitabu, dan diletakkanlah kitab catatan amal kita. Sehingga hakikatnya perjalanan hidup kita adalah merupakan kumpulan dari catatan-catatan yang sedang kita buat, yang sedang kita tulis sampai hari kita menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita sendiri yang akan menggoreskan catatan amal itu. Dan nanti wa wudi'al kitabu, diletakkan kitab catatan amal kita. Fataral mujrimina musbihin, dan engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan, musyfiqina mimma fihi, merasa ketakutan terhadap yang tertulis di dalam kitab catatan amal itu. Wa yaquluna, dan mereka pun akan berkata, ya wailatana, duhai celakanya kami, duhai celakalah kami. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini? Buku catatan apakah ini yang tidak ada yang tertinggal? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun, yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tercatat. La ilaha illallah. Di hari, di masa, di waktu kita sudah tidak lagi ingat perbuatan apa, jenis apa yang kita lakukan, namun Allah masih ingat. Dan Allah akan memberitakan itu semua. Wa wajadu ma'amilu hadira. Saat itulah mereka akan mendapatkan semua yang, yakni akan mendapatkan
semua yang mereka kerjakan dalam keadaan tertulis semuanya di dalam kitab catatan itu. Wa wajadu ma'amilu hadira, semua yang mereka kerjakan mereka akan melihatnya sendiri, mendapatinya ada di depannya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu Rabbmu sekali-kali tidaklah berbuat zalim kepada seorang pun. Di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang ia melakukan satu kebaikan meskipun sebesar zarrah. Zarrah itu bisa dimaknai atom atau bisa dimaknai juga semut merah kecil, yang maknanya seukuran kecil, sesuatu yang sangat kecil. Perbuatan baik seukuran kecil apapun, yarah, ia kelak akan melihat balasan dari amal kebaikan yang dilakukannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan amal keburukan, suatu keburukan meskipun ia sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasan dari amal perbuatannya itu. Kecil apapun baik buruk dari perbuatan kita, kita akan melihat balasan dari perbuatan itu. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Wa minal hisabi ijra'ul qisas bainal ibad. Di antara nanti hisab yang termasuk ke dalam makna hisab, yaitu diberlakukannya kisos, pembalasan atas kejahatan yang terjadi di antara manusia. Fayuqtassu lil madlumi minadh dhalim, sehingga orang yang didolimi nanti fayaqtas, dia akan memberi balasan atau dia akan diizinkan untuk mengambil balasan terhadap orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana hal itu termaktub di dalam sahih Muslim, wa sunan Tirmidzi, dan di dalam sunan Tirmidzi, min hadisi Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tu'addanna al-huququ, la tu'addanna al-huququ ila ahliha yaumal qiyamah, niscaya semua hak itu akan ditunaikan kepada pemiliknya, kepada yang berhak, yaitu pada hari kiamat. Saat hari kiamat semua hak itu akan ditunaikan, tidak ada hak-hak yang terabaikan. Hatta yuqada lisyati al-jalhai, hatta yuqada lisyatil jalhai minasyatil qarnai, sampai nanti kambing yang tidak memiliki tanduk, yang patah atau buntung tanduknya, dia akan menuntut atau akan diberikan tuntut, akan diizinkan untuk menuntut dari kambing yang bertanduk. Yaitu maknanya ketika ada dua kambing di dunia, yang satu bertanduk, yang satunya tidak bertanduk, dan mereka atau kedua kambing itu berkelahi, sampai kemudian yang tidak bertanduk terdolimi oleh yang bertanduk, itu nanti akan saling balas-membalas sesuai dengan kedolimannya. Meskipun setelah itu nanti, setelah dibalas sesuai dengan yang dia lakukan, mereka semua binatang-binatang itu akan dimatikan, dimusnahkan oleh Allah. Namun mereka sebelum itu akan ditegakkan keadilan seadil-adilnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wal hisabu mutafawitun, faminhumul hisabul asir wa minhul hisabul yasir. Hisab di hari kiamat nanti, perhitungan di hari kiamat itu nanti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Faminhul hisabul asir, ada yang dihisab dengan berat, dengan sulit.
Ini yang berbahaya. Wa minhul hisabul yasir, dan ada yang akan menjalani hisab itu dengan sangat mudah, yakni hanya dibacakan kesalahannya kemudian dia mengakui. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yuhasibullahu ta'ala al-khalqa wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min wa yuqarriruhu bi dhunubihi. Kelak nanti pada hari kiamat Allah akan menghisab makhluknya, dan terhadap diri hamba yang beriman Allah akan menghisabnya secara sendiri, yaitu tidak di hadapan makhluk lainnya. Bagaimana caranya Allah yang Maha tahu. Allah nanti kelak akan menghisab hamba yang beriman itu secara terpisah, yakhlu bihi, yakni menyendiri dengan hamba itu. Wa yuqarriruhu bidunubi, dan Allah akan membuat hamba itu mengakui semua dosanya. Ya fulan, ibna fulan, kau telah berbuat ini pada hari ini, di waktu ini, jam ini, di tempat ini, dengan ini dan itu. Benar, benar ya Allah. Terus dibacakan semua dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dan hamba itu tidak lagi mampu untuk mengelak semua yang telah pernah dia lakukan dari dosa-dosa itu, sampai akhirnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa itu. Kama wasafa dzalika fil kitab was sunnah, sebagaimana Allah mensifatkan, menceritakan hal demikian itu di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, atau boleh dibaca kama wusifa dzalika fil kitab was sunnah, sebagaimana hal itu telah diceritakan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada diri orang mukmin. Wa ammal kuffaru, adapun orang-orang kafir, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka tidak akan dihisab seperti dihisabnya orang yang ditimbang amal baik dan amal buruknya, yaitu tidak seperti orang-orang muslim, mukmin, yang mereka punya amal baik dan amal buruk. Orang-orang kafir tidak, karena semua amalan mereka tidak ada yang baik. La yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Hisab mereka berbeda. Kenapa? Fa innahum la hasanat lahum, la hasanatu lahum. Karena mereka tidak punya kebaikan sedikit pun. Semua amalan orang kafir sebaik apapun Allah jadikan ia seperti debu berterbangan. Waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami terima, kami sambut semua amalan-amalan yang telah dikerjakan dari berbagai amal kebaikan. Faja'alnahu haba'an mantsura, lalu kami akan menjadikan amalan itu debu berterbangan, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia melakukan satu hal yang terjelek di dalam hidupnya. Allah menciptakannya, Allah memberinya rezeki, Allah menghidupkannya, Allah menjamin seluruh kebutuhan hidupnya, dan dia menyembah kepada selain Allah. Kalaulah manusia saja, seorang tua melahirkan anaknya, membesarkannya, merawatnya sampai dengan dewasa, dan mencukupi semua kebutuhannya, melindunginya, memeliharanya, menjaganya. Namun kemudian ketika dewasa dia lebih taat patuh kepada selain orang tuanya, tentu orang tua itu akan kecewa dan marah. Apalagi Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan semua fasilitas kehidupan dari kehidupannya sampai dengan hal yang lain. Maka yang demikian itu yang menyebabkan dosa syirik itu sangat besar, yaitu ketika dia melibatkan seseorang dari makhluk Allah dalam peribadatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir itu la hasanatu lahum, tidak punya kebaikan apapun pada diri mereka. La hasanati lahum, tidak ada kebaikan sedikit pada mereka. Walakin tu'addu a'maluhum wa tuhsa fayuqafuna 'alaiha wa yuqarriruna biha. Akan tetapi nanti
tu'addu a'maluhum wa tuhsa. Semua amalnya itu akan dihitung, akan dicatat. Fayuqafuna 'alaiha, kemudian dia akan berdiri di hadapan seluruh amalannya. Wa yukarriruna biha, dan mereka akan mengakui semua perbuatan-perbuatan dosanya. Dan tidak ada yang bisa menghindar. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa awwalu ma yuhasabu anhul abdu salatahu, dan hal pertama yang nanti akan diperhitungkan pada diri hamba di hari kiamat itu adalah salatnya. Wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima, dan perkara pertama yang akan diadili di antara manusia, yang akan ditegakkan peradilannya di hadapan manusia, yaitu dalam perkara darah atau kedoliman. Kama fil haditsil ladzi rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa Abu Dawud wal Hakim wa sahahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana hal ini tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menilai hadis ini hasan. Wa Abu Dawud juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, wal Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatu. Hal pertama yang kelak akan diperhitungkan pada diri hamba di hari kiamat nanti adalah salatnya. Yaqulullahu ta'ala li malaikatihi, nanti Allah Ta'ala akan berfirman kepada para malaikatnya, unzuru li salati abdi, coba kau tengok, lihatlah kalian pada salat hambaku, atammaha am naqasaha, apakah ia melaksanakan salatnya dengan sempurna ataukah ia melakukannya tidak dengan sempurna. yakni ada yang dia kurangi dari kesempurnaannya, dari kehusyuannya, dari tumakninahnya. Apalagi kalau itu berkaitan yang belum mengena pada rukun. Namun kalau sampai mengena pada rukun maka tidak sah salatnya. Hal li'abdi min tatawwu. Unduru. Fa in kana tamatan kutibat lahu tamah. Kalau seandainya salatnya itu dilaksanakan dengan sempurna, kutibat lahu tamah, catat amalannya itu sebagai amalan yang sempurna untuknya. Wa in kanat naqasa minha syai'an, dan apabila dia mengurangi sedikit saja dari hak salatnya, qala Allah, maka Allah akan berfirman, unduru, coba tengok amalan yang dia kerjakan dengan sukarela. Fa in kana lahu tatawwu, kalau seandainya dia sempurnakan salat fardu hambaku ini dengan menambahkan dari tatawu'nya, menambal kekurangan salat fardunya dari salat tatawu'nya, salat qobliyah dan ba'diyahnya. Tsumma tu'khadul a'malu 'ala dzalika, kemudian amalan-amalan itu semua baru akan diperhitungkan. Jadi pertama hal yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihisab pada diri hamba itu salatnya di hari kiamat nanti. Ini pertama kali dinilai salatnya. Bila salat seseorang itu tidak sah, selesai. Artinya semua amal kebaikan lainnya tak berguna. Sebagaimana hal disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan dengan jalur-jalur periwayatannya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salat. Hal pertama yang akan diperhitungkan pada diri hamba di hari kiamat nanti adalah salatnya. Fa in salahat, kalau salatnya baik, benar, saleh, salaha sairu amali, maka semua amal kebaikan lainnya pun akan dihitung. Wa in fasadat, kalau salat fardunya rusak, kalau salat fardunya rusak, fasada sairu amali, semua amal soleh yang lainnya pun ikut rusak, tidak dihitung. Karena orang yang tidak sah salatnya adalah orang yang tidak salat.
Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan ada seseorang nanti yang sholat selama 60 tahun atau 40 tahun, falam tuqbal lahu sholatun, satu sholat pun tidak diterima oleh Allah. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang hukumnya marfu kepada Rasulullah SAW, ketika beliau mengatakan kepada seorang yang tua yang sholatnya tergesa-gesa, maka beliau mengatakan, berapa umurmu? 40 tahun atau 60 tahun? Maka beliau mengatakan, sungguhnya engkau selama 60 tahun atau 40 tahun itu engkau tidak pernah sholat. Dan bila engkau mati, fa'in mitta ala jahiliyah, engkau mati seperti matinya orang di masa jahiliyah, di atas kebodohan, yakni tidak beragama. Oleh karena itu Nabi SAW di sini menegaskan dalam hadis ini, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Hal pertama yang akan diperhitungkan pada diri hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Nah, yaqulullahu ta'ala li malaikati, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah salat hambaku ini, apakah dia menyempurnakan salatnya atau menguranginya, yakni apakah ada kekurangan dalam salatnya atau dia sudah menyempurnakannya. Kalau sudah menyempurnakan, catat sebagai amalan yang sempurna. Kalau ada yang kurang, unduru, lihatlah, hal li abdi min tatawu, apakah hambaku ini punya salat-salat tatawu, salat-salat sunnah. Maka seorang janganlah ia mengabaikan salat qobliyah dan ba'diyahnya secara mutlak, karena itu yang akan menjadi penolongnya, yang akan membantunya untuk menambal salat-salatnya yang tidak sempurna. Fa in kana lahu tatawwu, kalau dia punya amalan tatawwu, salat-salat sunnah, qala, maka Allah berfirman, atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu', sempurnakan salat fardu hambaku ini dengan mengambil salat tatawwu'-nya untuk ditambalkan. Baru ketika sudah diselesaikan salat-salat fardunya, sudah dinilai diterima oleh Allah, tidak ada yang kurang, tsumma tu'khadul a'malu ala dzalika, baru amalan-amalan lainnya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan salatnya. Karena salat itu adalah peribadatan yang terpenting. Maka sungguh merugi orang yang ia menyia-nyiakan waktunya, tidak atau meninggalkan salat atau tidak melaksanakan salat dengan sempurna. Sudah tidak melaksanakan sholat dengan sempurna, dia melakukan sholat tambahannya, tatawunya dengan tidak sempurna lagi, maka sia-sia semuanya. Dan sekarang belum merasakan, karena nanti yang kita akan berhadapan dengan hukum Allah, dan Allah akan berhukum sesuai dengan hukum yang telah Allah tetapkan. Tidak ada perubahan pada ketetapan hukum Allah. Siapa yang dinilai benar amalannya dan baik, maka dia yang akan memperolehnya, selamat. Namun bila tidak, celaka. Mau minta tolong siapa? Mau minta kembali ke dunia, maka sia-sia belaka. Innama hiya kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika seorang di akhir ajalnya ia melihat tempat tinggalnya di neraka, ia berkata, qala rabbirji'uni, wahai Rabbku kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Yakni dahulu ketika aku tidak melakukan sholat dengan benar, dahulu ketika aku mengabaikan sholat dengan seenaknya. Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun, itu hanyalah ucapan doa permohonan, huwa qailuha, yang diucapkan oleh orang yang berdoa yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Hanya dia yang mengucapkan tapi tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena tobat di saat nyawa sudah di kerongkongan maka tidak diterima. Karena Nabi SAW beliau bersabda, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Sungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, sebelum roh ada di kerongkongannya. Maknanya bila roh sudah di kerongkongannya, di saat itu Allah perlihatkan tempat kembalinya, neraka atau surga. Di saat itulah seorang hamba yang mukmin ketika diperlihatkan tempat surganya,
fa ahabba liqa Allah fa ahabballahu liqa'ah. Ia akan suka untuk berjumpa dengan Allah, dan Allah pun suka berjumpa dengannya. Allah ridha. Namun sebaliknya, apabila dia diperlihatkan saat itu tempat tinggalnya di neraka, fakariha liqa Allah, maka ia tidak suka berjumpa dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah pun tidak suka berjumpa dengan hamba ini. Maknanya Allah murka, maka Allah akan menimpakan siksa. Dan Imam An-Nasai wa akhrajan Nasai an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Imam An-Nasai mengeluarkan dari hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu salatuhu. Hal pertama yang kelak akan diperhitungkan atas diri hamba yaitu salatnya. Maka jangan kita remehkan tentang sholat ini, karena itu hal yang terpenting dan yang kelak akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, yang akan menjadi penentu tempat kita di akhirat nanti. Ini hal pertama yang terjadi di hari kiamat nanti, yaitu al-hisab. Dan itu adalah perjalanan yang panjang, karena manusia bisa melewati itu dalam kurun waktu 50.000 tahun. Adapun mereka yang ia menjaga ketakwaannya, keimanannya, ketaatannya kepada Allah, dan istiqomah di atas agama sampai ia mendapatkan husnul khotimah, maka ia merasa perjalanan di yaumul qiyamah yang 50.000 tahun itu dirasakan lebih ringan dari lamanya seseorang mengerjakan sholat fardu. Kenapa? Karena dia dinaungi dengan naungan yang Allah berikan, sehingga tidak merasakan sedikit pun kepanasan pada hari itu, dan juga tidak merasakan lamanya waktu perjalanan di hari itu. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Dan kita lanjutkan insyaallah pembahasannya i'ta'us sahaif, akan diberikannya catatan amalan kita pada hari kiamat. Insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, yaitu hari Ahad mendatang biidznillah taala insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.